Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Pada kesempatan ini kita akan bahas kelanjutan tentang peer connection classifier atau salah satu metode dari load balancing. Oke, sedikit kita jelaskan. Ini adalah load balancing. Banyak metode yang akan digunakan. Di antaranya ada menggunakan perangkat seperti perangkat load balancing yang banyak dijual di pasaran, dan salah satu teknik load balancing yang terbaru adalah dengan metode PCC. Metode PCC ini terbaru dari metode load balancing. Mikrotik yang mensupport PCC ini karena dia metode yang terkini sehingga membutuhkan mikrotik versi 3,24 ke atas. Jadi minimal versi 3,24 bisa mensupport metode ini. Yang kedua, tidak semua ISP mensupport PCC. Yang kita sudah lakukan uji coba adalah dengan menggunakan ISP dari salah satu provider, yaitu T-Cell. Oke, ini secara umumnya pada video kemarin kita gunakan dua metode ini, dua modem menjadi satu, modem A, modem B. Dan pada saat ini kita akan melakukan gambaran tentang bagaimana tiga modem menjadi satu. Ini adalah salah satu contohnya. Di antara ketiga modem ini harus berbeda IP, ISP1, ISP2, ISP3, modem A, modem B, modem C, dengan IP 192.168.8.1 di ISP1 atau modem A, kemudian IP 192.168.1.2 ISP2 di modem B, dan 192.168.8.2 ISP3 di modem C. Di antara modem A sampai modem B, yang berbeda adalah modem B atau ISP2 menggunakan IP 1.2 terakhirnya. Sedangkan perangkat yang sama, modem Huawei E3372 dan modem Huawei B311, ini perangkat Huawei, sedangkan pada modem B ini adalah perangkat dari TP-Link dengan IP. Intinya ketiga modem ini harus punya IP yang berbeda. Oke, setelah ketiga modem dengan ketiga ISP ini akan masuk ke mikrotik. Sahabat Munir TV akan masuk ke mikrotik. Mikrotik yang kami gunakan adalah mikrotik RB750R2. Ada 5 port, 1, 2, 3, 4, 5. Kita gunakan 4 port untuk settingan ini. Port yang pertama bersumber dari ISP1 modem A, kemudian port yang kedua bersumber dari modem B ISP2 dengan IP ini, dan port yang ketiga dari modem C ISP3 dengan IP-nya terakhir 8.2. Jadi ketiga ini harus beda supaya tidak terjadi konflik pada saat in ke sistem mengel. Oke, pada ketiga ISP ini, ketiga port Ether dari mikrotik ini akan kita masukkan ke dalam port 4. Ketiga ini akan kita secara default DHCP-nya lewat DHCP dari ISP. Jadi kita tidak perlu setting. Yang perlu disetting adalah Ether 4 dengan IP 10.10.1/24 ini gambaran ada 24 bit. Jadi IP-nya sebenarnya 10.10.10.1. Oke, dari ketiga IP ini akan kita in ke dalam Ether 4 lewat sistem mengel in. Jadi Ether 1, Ether 2, Ether 3 in ke Ether 4, dan semua muaranya adalah ke Ether 4 dengan IP ini. Setelah kita mengel, kita akan keluar lewat access point. Jadi itu yang paling penting, mulai dari masuknya, muaranya sampai keluar ke access point. Sistemnya simpel, pada video sebelumnya sudah menjelaskan. Poin yang pertama adalah kita DHCP client. Jadi kita DHCP 3 sumber internet ini, apakah ready atau bound. Kemudian setelah bound kita akan buat IP address. IP address ini adalah IP address yang kita buat secara manual adalah Ether 4 ini. Jadi
Ether 4 yang kita buat secara manual dengan IP ini. Setelah kita buat IP address dari Ether 4, karena Ether 123 sudah secara dinamis, kita akan setting IP DNS. Seperti video sebelumnya, IP DNS ini hanya kita remote control saja, kita beri centang dan kita apply. Kemudian tahap keempat adalah IP DNS server, ini supaya connect dengan server. Dan yang kelima kita buat firewall, yaitu kita mengkoneksikan antara Ether 123 dengan 4 untuk kita keluarkan. Jadi koneksinya 4 koneksi, dengan mengatur koneksi ini akan terjadi keseimbangan. Dari sistem PCC ini bukan menambah ISP1, ISP2, ISP3, tapi bagaimana supaya menjaga keseimbangan sehingga tidak terjadi overload dan memperlancar koneksi pada jaringan internet kita. Oke, kemudian firewall, ini ada NAT dan Mengel, dua ini yang paling penting. Kemudian yang terakhir kita akan buat hotspot. Oke, sistem di firewall ini yang paling penting untuk kita buat NAT dan kita Mengel. Dari Mengel inilah kita mengkoneksikan Ether 123 dengan Ether 4 untuk kita buang keluar lewat WiFi dengan sistem Mengel. Setelah itu kita akan buat hotspot WiFi. Ini akhir untuk kita buang WiFi dan digunakan oleh user atau digunakan di device. Itu sistem pentingnya. Yang paling penting load balancing dengan metode PCC, bukan menambah bandwidth tapi menjaga keseimbangan. Dan yang kedua adalah versi MikroTik 3,24 ke atas. Dan yang terakhir, tidak semua ISP bisa mensupport sistem PCC ini yang kami lakukan pada ISP Telcel atau Telkomsel. Terima kasih, support terus Monia TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.